Good morning student primary 1A. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nih bukunya yang ini, jadi dipersiapkan. Semua masih disimpan kan bukunya. Nah kita masih menggunakan buku ini ya. Kenapa kita jarang menggunakan buku ini? Karena buku ini hanya tambahan ya. Ini khusus bahasa Indonesia karena di tematik kita juga ada bahasa Indonesia. Jadi ini sebagai tambahan saja. Tapi juga perlu, juga penting ya. Isi-isinya di sini yang perlu kita pelajari. Jadi hari ini hari Senin ya, tanggal 23. Nah sebentar lagi pas nih, tinggal berapa minggu lagi, 2 minggu lagi ya pas. Maka kita rajin belajar, kalian harus rajin belajar, banyak membaca, boleh bertanya-tanya dengan teacher. Nah sekarang kita masuk ke tema 3. Kita akan melanjutkan, terakhir kemarin ke tema 2, kita ke tema 3 yaitu cita-citaku di halaman 21 ya, di halaman 21 atau 22. Ini cita-citaku. Apa sih cita-cita? Siapa yang tahu cita-cita itu apa? Cita-cita itu keinginan ya. Jadi suatu saat kita mau menjadi apa ketika besar nanti. Jadi kita mau bersapanya dengan sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah itulah persiapan supaya cita-cita kita tercapai. Ya di situ di halaman 22 itu ada banyak contoh cita-cita. Itu ada astronot. Kalau astronot itu mempunyai pakaian khusus, dia di luar angkasa sana ya, keluar bumi gitu. Lalu ada komikus. Komikus itu dia membuat cerita-cerita bergambar, cerita komik ya. Lalu atlet sepak bola. Nah atlet sepak bola ini bermain di lapangan ya, bermain sepak bola. Nah itu bertanding dengan negara mana gitu. Lalu dokter atau perawat. Kalau dokter dan perawat itu yang membantu menyembuhkan kalau kita sakit, tugasnya di rumah sakit. Lalu penari, nah atau dancer ya, penari ini. Penari juga sebuah cita-cita ya, dia berarti seniman ya. Seorang penari itu bisa menarikan berbagai jenis gerak tari gitu ya. Nah itulah yang dinamakan cita-cita. Teacher yakin kalian semua pasti punya cita-cita ya, entah itu jadi guru. Seperti teacher kan guru dulu waktu kecil, teacher pengennya jadi perawat, tapi karena anak kecil itu sering berubah-ubah ya. Mungkin kalian sekarang yang pengen jadi dokter, tapi nggak tahu, siapa tahu nanti ketika nanti besar di perguruan tinggi kalian bisa jadi menteri atau jadi presiden. Nah seperti itu ya, cita-citanya boleh kalian bercita-cita apapun, yang penting itu baik untuk masa depan dan memotivasi kita ya, itu motivasi kita untuk terus semangat belajar. Nah itu, dan kalian kalau di kelas kalian juga bisa ya menggambar di kertas lembar. Misalnya kalian ingin menjadi dokter, kalian gambar dokter itu memakai baju warna putih ya, jas putih. Lalu misalnya memakai alat peralatan untuk peralatan kesehatan itu, lalu kalian gambar dan kalian ceritakan kenapa ingin menjadi seorang dokter. Atau kalian ingin menjadi guru seperti teacher ya, jadi guru harus mengajar gitu ya, membagikan ilmu. Nah itu contohnya, kalian terserah apapun cita-cita kalian, yang penting itu baik untuk masa depan. Nah itu di halaman 25 itu ada contoh atlet ya, atlet pemenang olimpiade. Jadi teacher akan bacakan ya di halaman 25 ya. Atlet pemenang olimpiade di Indonesia ada banyak atlet. Ada atlet bulu tangkis yang hebat, namanya Liliana Natsir dan Tantowi. Mereka menang pertandingan di olimpiade. Mereka mendapat medali emas. Mereka hebat karena rajin berlatih. Di sekolah mereka juga rajin belajar. Apakah kamu juga mau menjadi hebat? Nah, kalau menjadi hebat seperti mereka, kalian harus rajin belajar ya, mendengarkan guru, mendengarkan teacher, pengajaran teacher di YouTube ya, atau nanti kalau sudah sekolah mendengarkan teacher ya, mengikuti apa yang diajarkan teacher di kelas, lalu membaca buku. Nah, bersikap baik terhadap orang tua, terhadap teman dan sesama. Nah, itu contohnya ya. Jadi ini di olimpiade. Olimpiade itu semacam pertandingan besar ya antara beberapa negara, dan mereka mendapat medali. Medali itu yang dikalungkan itu yang mendapat medali emas ya. Itu hadiahnya ya, lumayan ya, mendapat medali, itu penghargaan. Nah, sekarang di halaman 26. Dari cerita atlet pemenang olimpiade, apa yang kamu pahami? Lingkari, B.
Semua menyimak ya, di halaman 26 itu ada 5 kalimat sesuai cerita yang tadi. Cerita itu adalah tentang olahraga, benar atau salah? Kalau bulu tangkis ya, itu jadi bulu tangkis itu olahraga ya, jadi benar, kalian lingkari B. Lalu jenis olahraga yang diceritakan adalah sepak bola. Bulu tangkis dan sepak bola itu berbeda ya. Nah, berarti salah ya, S yang dilingkari. Ada 3 atlet yang diceritakan. Apakah ada 3? Digambar saja, cuman ada 2, yaitu Liliana Natsir dan Tantowi. Berarti salah, S yang dilingkari. Mereka rajin berlatih maka menjadi juara. Betul ya, itu benar, B yang dilingkari. Nih tadi dibilang mereka hebat karena rajin berlatih. Itu di sekolah mereka juga rajin belajar. Lalu di Indonesia ada banyak atlet, benar atau salah? Benar. Tidak hanya atlet bulu tangkis ya, ada banyak atlet di sepak bola, di olahraga renang, lalu olahraga lainnya juga banyak ya atlet di Indonesia. Nah, sekarang itu di halaman 26 di bawahnya ayo menulis ya. Coba diperhatikan yang di kolom kuning, yang di kotak kuning. Kata pertama pada kalimat adalah kata yang diawali dengan huruf kapital. Kata terakhir pada kalimat adalah yang memakai tanda baca titik. Jadi di situ contohnya, coba dilihat halaman 27 dan 26 itu ada contoh kalimat seperti ini. Ini menyusun kalimat ya, di tematik kita juga sudah belajar. Nah, di sini kita akan mengulangi lagi. Nah, di sini ada kalimat kata acak seperti ini. Ini diminta untuk disusun menjadi kalimat yang baik, dan perhatikan kalau kata pertama itu huruf awalnya itu huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar, bukan huruf kecil. Lalu setelah akhir kalimat atau akhir kata itu diberi tanda titik ya, tanda baca titik. Nah, kalau di sini kira-kira kata mana yang pertama di awal kalimat? Ini ada mengajar, di, murid, sekolah, guru. Kira-kira apa? Di sini ada murid dan guru. Tapi di sini ada kata mengajar. Yang mengajar itu murid atau guru? Guru ya, guru. Jadi yang pertama itu guru, kalau murid itu diajar. Berarti kalau guru ya, ini huruf kapital ya, huruf besar, guru mengajar. Mengajar siapa? Murid. Di mana? Di sekolah. Nah, kalau titik kita kasih tanda baca titik. Nah, jadi guru mengajar murid di sekolah. Ingat ya, harus huruf kapital yang pertama gitu ya. Nah, lalu ada contoh lain itu ikut olimpiade, seorang bisa atlet. Nah, kalian bisa lihat ciri-cirinya ya. Di sini ada ikut, huruf kecil, olimpiade itu setelah titik, seorang, huruf S-nya besar, berarti yang pertama adalah seorang atlet bisa ikut olimpiade titik. Tuh ya. Dan juga latihan yang lainnya, kalian bisa untuk latihan ya. Nah, sekarang di halaman 29. Tuh, ayo mendengarkan. Jadi di sini teacher akan membacakan ya. Akan membacakan beberapa cita-cita. Nah, teacher akan membacakan cita-cita itu juga di halaman 29 ya. Yang pertama, atlet sepak bola. Saya senang sekali berolahraga. Saya selalu berusaha menjadi juara. Selain dapat bermain dengan banyak orang, olahraga akan membuat saya sehat. Jika saya sudah besar, saya ingin menjadi olahragawan. Saya ingin bisa berlari cepat dan menendang gol ke gawang lawan. Siapakah saya? Nah, itu adalah atlet sepak bola. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, itu contohnya ya. Itu kalau sepak bola. Lalu ada lagi di halaman 30. Misalnya tuh, cita-cita yang ketiga, astronot. Saya suka sekali melihat bulan dan bintang-bintang di langit. Jika saya sudah besar, saya ingin dapat terbang ke bulan. Saya akan naik pesawat roket dan melayang-layang di bulan. Saya juga dapat berkeliling di luar angkasa, melihat planet-planet yang lain. Tetapi saya harus menggunakan baju khusus yang berat sekali. Siapakah saya? Yaitu astronot. Jadi kalau astronot itu tugasnya di luar angkasa, di luar bumi ya, jauh sekali ya. Apakah kalian yakin kalau mempunyai cita-cita ini
Gitu ya, kalian harus berpikir kalau memang kalian memang bercita-cita menjadi astronot, harus rajin belajar ya mulai dari sekarang gitu ya. Tuh, nah itu contohnya cita-cita. Lalu ada komikus, ada penari, ada dokter, ada perawat, ada guru, lalu ada yang lain banyak lagi ya cita-cita itu ya, pemadam api gitu ya. Misalnya apalagi cita-cita menjadi presiden, menjadi insinyur, itu juga sebuah cita-cita. Nah, sekarang kita ke tema 4, itu di halaman selanjutnya ya. Itu tentang liburanku. Nah, sebentar lagi kan Desember, bulan Desember nih, pasti ada banyak ya rencana yang mau kalian liburan ya. Tapi kalau corona seperti ini, kalau bisa jangan terlalu jauh ya. Misalnya memang liburan, kalian harus berhati-hati, harus menggunakan protokol kesehatan yang baik ya jika ingin merencanakan liburan di Desember nanti ya. Kalau bisa itu jangan terlalu banyak orang yang berkumpul di tempat kalian yang ingin kunjungi misalnya ya. Itu. Nah, ini mengenai liburanku. Jadi di situ ada di halaman 32 itu ada cerita memancing bersama ayah. Ya, itu ada 4 pertanyaan. Ini ceritanya ada di halaman 38 ya, di halaman terakhir dari tema ini, 38 memancing bersama ayah gitu. Jadi sekarang lebih baik kalian membaca dulu ya, membaca di halaman 38 ya sambil menyimak teacher ini. Judulnya memancing bersama ayah. Liburan sekolah telah tiba. Ayah mengajak Doni ke pantai. Mereka akan ikut mencari ikan bersama nelayan. Malam hari mereka menyiapkan semua keperluan. Mereka juga harus segera tidur karena nelayan biasanya pergi ke laut pada pagi hari sebelum matahari terbit. Keesokan harinya, Doni dan ayah sudah tiba di tengah laut sebelum matahari terbit. Tak lama kemudian matahari terbit di garis laut. Indah sekali warnanya. Hari mulai siang, tiba-tiba Doni, pancingmu bergoyang kencang. Pasti ada ikan yang makan umpanmu. Cepat tarik pancingmu, Pak nelayan berteriak. Aha, ternyata Doni mendapatkan ikan besar. Sebelum sore mereka sudah kembali ke pantai. Doni tak sabar ingin menceritakan semuanya kepada ibu dan Nesya. Nah, ini pengalaman Doni dan ayahnya memancing ya. Lalu di halaman 32 kita buka lagi. Itu ada pertanyaan, kemana Doni dan keluarganya berlibur? Nah, jadi di mana? Jadi Doni dan keluarganya berlibur ke pantai ya. Lalu nomor 2, apa yang mereka lakukan di malam hari? Yang mereka lakukan di malam hari apa? Nah, malam hari mereka menyiapkan semua keperluan karena mereka mau pergi mancing ke laut gitu. Apa yang mereka lakukan di pagi hari? Jadi yang mereka lakukan di pagi hari itu mereka berangkat ya, sebelum matahari terbit mereka berangkat memancing ya. Itu bersama nelayan. Nah, itu contohnya jadi pagi-pagi sebelum matahari terbit itu. Lalu apa yang akan diceritakan Doni kepada Nesya? Doni akan menceritakan pengalamannya memancing. Dia mendapat ikan besar gitu ya. Tuh. Nah, lalu di halaman 33 itu ada lagu Kapal Api ya. Nah, itu teacher maaf, teacher kurang tahu lagunya, nanti coba teacher cari di YouTube ya, nanti kalau ada akan teacher share ya, kita bisa nyanyikan bersama-sama lain waktu. Nah, itu ya contoh liburan ya, kalian bisa berlibur kemana saja selain ke pantai, misalnya ke rumah nenek yang ada di pedesaan juga boleh ya, keluar kota Palembang tidak usah jauh-jauh ya, pergi kemana gitu ya, boleh liburan kemana, yang penting aman ya karena situasi seperti ini. Nah, sekarang di halaman 35, ayo berkemah. Nah, kalau berkemah itu merupakan suatu kegiatan ya. Berkemah itu berarti kita tidurnya tidak di rumah, kita membuat sebuah tenda. Di situ coba kita baca ya. Saya dan teman-teman sedang berkemah. Kami tidur di kaki gunung. Kami memasang tenda bersama-sama. Kami mendengar suara jangkrik, krik, krik, krik. Kami merasakan angin bertiup, wus, wus, wus. Kami membuat api unggun. Kami memandang bintang-bintang. Kami menyalakan senter. Kami bernyanyi bersama, la 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 la. Kami tertawa bersama, ha 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 ha. Nah, itu contoh berkemah ya. Tapi kalau berkemah kalian jangan kalau kalian masih kecil, kalian berkemah jangan di
bawah kaki gunung ya seperti mereka, atau di hutan mana, jangan ya. Kalau berkemah nanti di sekolah saja ya, ketika sekolah mengadakan acara gitu. Nah itu contohnya kalau berkemah itu, jadi kita tidurnya memakai tenda. Tenda itu sejenis dari kain ya, seperti kain itu, tapi dia kalau misalnya hujan nggak kehujanan, lalu nyamuk nggak bisa masuk. Nah itu contoh tenda, itu seperti gambar di sini tuh tenda ya. Ini jangkrik itu hewan yang biasanya bunyi di malam hari ya, bunyinya krik 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 seperti itu ya. Nah lalu di halaman 36 itu menyusun kata sama seperti ini ya, menyusun kata seperti ini sama, kalian bisa untuk pelatihan di rumah. Nah lalu yang halaman 37 itu menulis cerita liburan ya. Misalnya, jika saya berlibur di pantai ini pada pagi hari, saya akan apa? Nah misalnya kayak seperti ayah dan Doni tadi pergi memancing pada siang hari, saya akan apa gitu. Kalau di pantai mungkin makan siang di tepi pantai gitu ya. Pada malam hari saya akan apa? Kalau tidak hujan boleh kalian menikmati pantai pada malam hari bersama keluarga. Nah itu ya contohnya. Oke, jadi ini kita menyelesaikan 2 tema ya. Jadi yang tema pertama itu tentang cita-cita. Banyaknya cita-cita itu ada dokter, perawat, guru, nelayan itu juga cita-cita ya, juga bisa. Lalu apalagi astronot, komikus, penari, penulis. Nah itu. Lalu yang tema keempat itu mengenai liburan ya, terserah mau liburan ke pantai atau liburannya diisi dengan berkemah gitu ya, atau mendaki gunung, liburan selain ke pantai, ke laut, lalu kemana lagi, misalnya ke kebun binatang, dan dia melihat-lihat berbagai macam binatang, boleh. Jadi itu liburan, oke? Nah, jadi untuk bahasa Indonesia, untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Jika ada pertanyaan